Betapa rindu hatiku. Al-adu, siapakah musuh itu? Wamal ikhwanu, dan apakah teman itu? Atau bahasa kerennya itu man adu wamanil ikhwanu gitu. Karena ketika kita belajar isim mausul, man itu biasanya ma'kul. Kalau laisa bi'akil biasanya menggunakan ma. Cuman mafhum ketika kalian belajar nahwu, yang penting lawan kata. Makanya ada istilah mutakalim, ada istilah mukhatab. Kalau mukhatab itu sudah mampu mencerna apa yang kita ucapkan, itu sudah cukup. Makanya kalau iyidi, ketika kalian suatu saat kok nyampe ke Maluku gitu, atau kalian nyampe ke Misro, ke Yaman gitu, nahwu itu tidak begitu dipakai. Yang penting lawan kata, si mukhatab itu mafhum. Lafadznya itu sudah rusak sudah secara aturan tetapi itu tidak bisa disalahkan. Kenapa? Karena itu sudah memang tradisi, dan tradisi itu sulit untuk dipecahkan. Makanya kalau ada orang yang pintar menggunakan bahasa Arab itu menggunakan nahwu, ada isim mausul, di situ ada sila yang silahnya wajib kembali kepada mengikuti aturan-aturan nahwu, maka orang Arab itu akan mengatakan fusha, kalam ka fusha ya. Maka bahasa-bahasa kamu itu adalah bahasa fasih. Sekarang analisis lawan dan kawan. Kotak pertama, kotak kedua. Kalian akan menemukan di tempat tugas. Yang akan kalian singgahi itu adalah orang yang suka kepada kalian, dan ada pula orang yang tidak suka kepada kalian. Itu pasti. Kalau bahasa Arabnya itu adalah linnasi muhibbun wa mubghidun, atau anan nasi muhibbun wa mubghidun. Jadi kewajiban kepada seseorang itu, kewajiban kepada semua manusia itu adalah dicintai dan dibenci. Iku tetep ikatasi menungso utawi wong kang demen lan wong kang bendi utawa cici benci atau semacam itu sudah. Artinya walhasil tahsilul hasil ya. Hasil yang sudah dihasilkan lagi. Ibarat kedelai itu sudah dibersihkan. Setelah dibersihkan masih di blender begitu. Hasil yang masih dihasilkan lagi mau diambil sariknya. Ceklah lebih dah hasil lah dari sebelumnya ketika ada di sawah, ketika diambil sudah kulitnya sudah dibuang, sudah menghasilkan kedelai, masih dihasilkan lagi, namanya adalah tahsilul hasil yang dihasilkan lagi. Manusia itu tidak ada yang sempurna kecuali Kanjeng Nabi. Maka ketika kalian nyampe kepada tempat tugas, nonsen ala masyitu birahtar, di situ ada orang yang membenci kalian, di situ ada orang yang suka kepada kalian, jangan kalian gubris. Karena hakikatnya musuh, pas dan kawan itu tidak ada bedanya. Yang membedakan itu adalah hati. Saya berani mengatakan pada malam hari ini karena saya kira ini sudah waktunya saya sampaikan kepada kalian, karena kalian bagaimanapun calon guru tugas. Kalau oleh Allah ditakdirkan kalian tugas. Kalau semisal oleh Allah kalian tidak ditakdirkan tugas, kalian akan bantu-bantu di sini. Karena untuk tahun depan kita akan banyak kegiatan yang sifatnya itu untuk sendiri. Jadi nonsen. Sebetulnya musuh itu tidak ada. Musuh itu sebetulnya adalah hati. Kalau hati kita merasakan tidak pernah musuh, maka musuh itu tidak akan pernah ada. Sebesar apapun orang mau memusuhi kita, tetapi hati kita itu tidak merasakan kalau dia musuh kita, maka itu bukan musuh kita. Beda orang benci, budi aras sampai matian. Apa? Cuman abad taruh masa musuh. Gunjingannya tidak kita dengarkan, ocehannya tidak kita dengarkan, omelannya tidak kita dengarkan, tidak kita masukkan ke hati, maka mereka bukan musuh kita. Karena sebetulnya musuh itu tidak ada. Begitu. Paham ya? Yeah. Yang ada musuh itu cuma hati. Ketika hati ini kita rusak, hati kita kotor, maka ketika ada orang yang tidak cocok dengan hati kita, maka dia akan kita anggap musuh. Makanya kalau minal auliya dia ada musuh. Orang si boci, orang si mati itu lebih bagus menyikapi. Kenapa? Karena sudah di hatinya itu tidak ada musuh. Yang ada itu lillah. Nonsen. Analisis lawan dan kawan. Makanya bahasa saya kemarin, satu tempat dengan guru tugas yang berbeda, pelayanannya itu berbeda. Yang satunya itu makannya enak, tahun depannya lagi guru tugas kok tidak enak.
itu bukan salahnya tempat, bukan salahnya tuan rumah, tapi salahnya guru. Karena sebelumnya itu pinter dia, adzan bisa, ngajarnya enak, nyapu halaman bersih, kamarnya dijaga, ngayomin santri muridnya itu bisa, ngajarnya itu telaten, subuhnya bangun, nggak kodok terus. Suruh ngomongin Jumat bisa, tahu-tahu kok tahun depan guru tugas tepat ke guru tugas semin melong. Plusnya tidak kelihatan, tetapi kekurangannya yang nampak. Zobu tak memanjat, ngajar tak nyaman, adem tak bisa. Maka tuan rumah akan merasakan kecewa. Katanya tuan rumah, saya bayar mahal-mahal, saya datangkan dari pondok pesantren Dakwatul Khairat, per bulan saya bayar mahal, kok tidak bisa apa-apa. Maka nasi setiap hari itu tidak dirubah. Nasi yang sudah dapat 2 hari itu diberikan lagi sudah. Dia kalau tak pada minggu bui guru dia. Beri boleh nasi saya. Ini tertekan dia. Jahat tuan rumah segala macam. Kenapa? Karena si guru tugas ini tidak mampu melaksanakan kewajibannya dengan baik. Maka tantangan buat kalian semua, termasuk buat saya pribadi, bagaimana kita memberikan yang terbaik kepada tempat yang akan kita tugasi. Paham ya? Semampu kita maksimal. Yang jelas sekali lagi, sombong itu at-takabbur ala anfusikum itu harus dibuang. Rasa sombong yang ada di hati kalian itu harus segera dibuang. Andai kata kalian punya kelebihan di apa saja, kalian punya kelebihan di kitabnya, nahwunya kalian sudah mendalam, sorofnya sudah mendalam, mafhum bisa. Jadi kalau sudah bahasa kitab itu, mafhum saya bisa memahami dengan cepat, tes. Mantiknya juga begitu, secara nalar akal, IQ itu mampu. Tapi kalian jangan sampai meremehkan seseorang. Atau kalian bisa dalam bidang analisis, kalian peka sekali, bisa membaca situasi dan kondisi. Biasanya kalau seperti ini ujung-ujungnya begitu. Kalau seperti ini endingnya begitu. Kalau seperti ini biasanya pada akhirnya akan berujung seperti ini. Peka kalian, setengah makrifat. Belum nakiro, setengah makrifat. Jadi ibarat alif itu alifnya saja, belum lam gitu kan. Karena itu alif lam kan alif. Jadi setengah makrifat. Ngerti pun maksud tahu deh. Mungkin yang tak seneng pun tak sanggup caknya. Dari kulim bisa baca gitu. Dari raut mukanya bisa kalian lihat. Dari gerak-geriknya bisa kalian lihat. Kalau ada orang yang meremeh kalian, kalian bisa memahami. Peka kalian. Oh ajidaya remehkan kok. Berarti dengan kemampuan. Nonsen. Itu jangan begitu dihiraukan. Kenapa? Karena kalian punya pedoman. Ajhalun nas man taraka yakina ma indahu lidhanni ma indan nas. Sebodoh-bodohnya manusia yang sudah punya keyakinan dan keyakinannya benar, pindah kepada keyakinannya orang lain, padahal keyakinannya orang lain itu belum tentu benar. Mun maju, jangan setengah. Kapan lo maju? Coba sebentar buat ini tengah, terus lagi maju. Udah saya terima kan? Ini kan.